Kali ini kita akan membedah salah satu bab penting dari buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya karya Harun Nasution. Judulnya adalah Aspek Ibadat, Latihan Spiritual, dan Ajaran Moral. Nah, bab ini menarik banget, karena disinilah kita belajar bagaimana Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga membentuk kualitas spiritual dan moral kita sebagai manusia. Coba kita pikirkan sejenak, apa sebenarnya tujuan hidup beragama? Menurut Islam dan paham monoteisme, tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa serta roh, agar kita terhindar dari kejahatan dan bisa kembali ke sisi Tuhan yang Maha Suci. Jadi, beragama itu bukan hanya soal ritual, tapi soal penyucian diri, baik jasmani maupun rohani. Menurut pandangan Islam, manusia itu terdiri dari dua unsur utama, yaitu yang pertama adalah unsur jasmani, fisik, yang berasal dari materi dan sifatnya sementara dan yang kedua adalah unsur rohani, spiritual, yang bersifat kekal dan merupakan percikan dari Yang Maha Suci. Nah, unsur jasmani seringkali membawa hawa nafsu dan godaan duniawi. Sementara unsur rohanilah yang mengarahkan kita untuk tetap dekat dengan Allah. Makanya, pendidikan rohani menjadi sangat penting. Kalau gagal, manusia bisa terjebak dalam kesengsaraan, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Inilah mengapa latihan spiritual dalam Islam sangat vital. Latihan ini diwujudkan lewat ibadat, khususnya 4 dari 5 rukun Islam. Salat, puasa, zakat, dan haji. Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Sholat. Tujuan utama sholat adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu mengingatnya. Tapi lebih dari itu, salat juga menjadi sarana agar kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Seperti kata Harun Nasution, kalau salat seseorang belum menjauhkan dari maksiat, berarti salatnya belum memberi manfaat spiritual yang sesungguhnya. 2. Puasa. Puasa bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga melatih pengendalian diri, menguasai hawa nafsu jasmani, seperti amarah atau perkataan buruk. Tujuan akhirnya, menjadi pribadi yang bertakwa dan mampu menyeimbangkan tubuh jasmani dan rohani. 3. Zakat. Zakat bukan sekadar memberi sebagian harta. Ia adalah latihan spiritual untuk membersihkan diri dari sifat tamak dan kikir. Selain itu, zakat juga menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian sosial. Bayangkan kalau semua umat Islam benar-benar menunaikan zakat dengan ikhlas, pasti masyarakat akan jauh lebih damai dan adil. 4. Haji. Haji mengajarkan tentang penyucian diri dan persamaan derajat manusia. Ketika memakai kain ihram yang sederhana, tidak ada lagi perbedaan status sosial, semua sama di hadapan Tuhan. Itulah momen di mana kita benar-benar belajar makna kesederhanaan dan ketundukan total kepada Allah. Nah, menurut Harun Nasution, tujuan akhir ibadat adalah pembinaan moral. Agama monoteisme seperti Islam bukan hanya mengajarkan cara beribadah, tapi juga membentuk akhlak yang luhur. Contohnya adalah yang pertama, salat dengan tujuan menjauhkan dari kejahatan. Kedua, puasa yang bertujuan untuk mengasah pengendalian diri, lalu zakat untuk menumbuhkan rasa empati sosial. Semua ibadat ini berfungsi sebagai pendidikan moral agar manusia memiliki budi pekerti tinggi, jiwa yang bersih, cinta kebenaran, suka membantu, rendah hati, dan cinta damai. Ajaran moral dari Al-Quran dan hadis juga bersifat absolut dan mengikat, karena bersumber langsung dari Tuhan, bukan hanya dari pemikiran manusia. Contoh ajaran moral yang disebut Harun Nasution antara lain. 1. Keadilan dan ihsan yang mengajarkan untuk selalu berlaku adil dan berbuat baik kepada sesama. 2. Menjauhi kejahatan, seperti tidak mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Jadi, teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa ibadat adalah instrumen utama dalam Islam. Tujuan ibadat adalah latihan spiritual, tazkiyatun nafas, untuk menyucikan roh. Hasil akhirnya adalah pembentukan ajaran moral yang tinggi, menghasilkan individu berakhlak mulia, mukmin dan mutakin. Islam menegaskan bahwa ritual, spiritual, dan moral tidak bisa dipisahkan. Kebaikan sejati terletak pada kualitas jiwa dan perbuatan baik di dunia. Demikianlah penjelasan mengenai bab 3. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi kita semua. Dan pada akhirnya, teman-teman, semua ajaran tentang ibadat, latihan spiritual, dan moral ini bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk dihidupkan dalam keseharian kita.
Karena Islam bukan sekadar agama yang diajarkan di buku, melainkan jalan hidup yang menuntun kita menuju kebahagiaan sejati. Kalau kita mampu menjadikan ibadah sebagai latihan jiwa, maka hati kita akan semakin tenang, pikiran jernih, dan hidup pun terasa lebih bermakna.